Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak, kita dari perwakilan kelompok kita Amikom Baik. ingin meminta waktu Bapak untuk wawancara sebentar. Baik. Untuk jadi pertama-tama gimana nih kabar Bapak? Baik, alhamdulillah sehat atas doa jenengan semuanya. Iya, sehat. Perkenalan dulu aja. Perkenalan dulu. Ya. Perkenalkan dulu saya sebagai perwakilan kelompok saya Hijriah Nurhanisi dan teman saya. Dan saya Imam Bayu Samudra. Dan ini atas nama Pak Bangun Ya. yang perwakilan untuk wawancara kali ini. Sumber. Jadi langsung saja kita ke pertanyaan ya. Jadi sebenarnya ini kan pembangunan Sebelum. SPBU. SPBU ini dimulai dari kapan ya Pak? Ya, baik. SPBU ini dimulai pembangunannya itu sekitar tahun 2005 akhir ya, 2005 akhir. Sudah berjalan dan terus terang memang pembangunan SPBU itu tidak semudah membangun bisnis-bisnis yang lain, karena ini kaitannya dengan kita bermitra dengan badan usaha milik negara ya. Pertamina itu kan BUMN ya, salah satu BUMN di negara kita ini. Jadi aturan-aturan mainnya juga harus sesuai dengan aturan-aturan main dari Pertamina itu sendiri gitu kan. Jadi kalau kita mendirikan bisnis, kita bisa menentukan kapan kita bukanya, biayanya berapa, ya kan, kemudian BEP-nya nanti berapa. Ini kalau dengan Pertamina beda. Kalau dengan Pertamina kita bukanya saja tidak bisa menyesuaikan dengan keinginan kita ya. Buka operasional itu menyesuaikan dari aturan dari Pertamina, harus disurvei dulu HSSE-nya, istilahnya K3LL. Sistem keamanannya ya kan, kemudian sesuai standar Pertamina enggak, tangki pendamnya, dispensernya, kemudian PP valve itu kalau ada BBM masuk ke dalam tangki pendam itu nanti ada semacam udara yang keluar dari situ, uap yang keluar ya. Kalau tidak ada uap yang keluar, takutnya dengan tekanan tinggi dia bisa, masya Allah, naudzubillah, itu meledak misalkan. Nah, itu ada PP valve namanya. Jadi ada seperti tiang begini ya, ada 3 ini. Yang pertama warnanya biru, yang pertama turbo warnanya merah gitu kan. Jadi kalau pertama turbo disuplai ya bahan bakar ya dari Pertamina, itu nanti yang keluar lewat PP valve atau tiang PP valve itu yang warnanya merah, biru kalau pertama ya, kalau merah pertama turbo gitu, dan seterusnya. Jadi 2005 akhir, persis sebelum gempa. Oh, persis sebelum gempa. Sebelum gempa 2006. Ya, 2006. Ya, kalian kelas berapa anak aku? Paling Baru 1 tahun. Masih kecil. Dan belum di Jogja ya. Ya, baik. Jadi kalau buat pembangunan sangat punya sendiri ya Pak. Maksudnya apa sih? Punya kendala atau enggak yang bikin tersendiri dalam pembangunan ini? Ada kendala pas pembangunan gitu? Oh, banyak ya. Itu tadi. Jadi kita bangun bisnis di luar area SPBU ya, misalkan seperti supermarket ya. Kita ini kan grupnya Pamela. Pamela itu ada divisi supermarket. Itu pembangunan bisa kita yang menentukan gitu kan. Kontraktor ini pengen jadinya 1 tahun, 1,5 tahun itu bisa. Tapi kalau SPBU ya, kita dengan kontraktor yang sudah mempunyai izin kerja dari Pertamina sebagai kontraktor resmi Pertamina, itu kita ya cuma ngomong pengen diselesaikan ya sampai selesai betul, tetapi berapa lama pengerjaannya belum pasti karena kendalanya seperti misalkan ada truk tangki yang datang ke tempat kita nih, gitu kok diukur sama pihak HSSE-nya Pertamina itu terjadi kemiringan di tanah ya, di tanah sini ya, di mana tempat parkirnya truk tangki Pertamina itu kita disuruh ngulang lagi. Bayangan aja sudah dibeton begitu, disuruh ngulang lagi, jadi betonnya dirusak lagi, disuruh benar-benar dari bawah luruskan. Betul ya, karena apa ya, supaya tidak, supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi gini, kalau tangkinya miring, ini kan ada risiko BBM ini tidak bisa
keluar semua ya, Ya. ke SPBU kita bahan bakarnya. Akhirnya apa? Loh kok saya minta 8 ton itu 8.000 kiloliter ya. Nah, kalau hitungannya kalau tonnya 8 ton gitu ya. Kok saya cuma dapat 7,50 misalkan atau 7,80. Itu karena tingkat kemiringannya setelah diukur kok jadi berbeda. Nah, itu bukan salah pihak Pertamina tapi pihak kita yang salah. Jadi pembangunannya tuh Bener-bener. betul-betul by detail lah gitu ya. Dari tingkat kemiringannya, dari keamanannya, dari apalagi misalkan ya kanopi ini ya, kanopi ini kalau tidak sesuai dengan standar Pertamina ya harus dibongkar lagi. Jadi semuanya tergantung dari pihak Pertamina. Tetap harus satu-satu ya, dari Yes. satu dulu satu komponen bener. Oh ini udah 100%. Betul. Berarti udah. Betul. Lanjut ke komponen yang lain. Betul sekali, betul sih. Dan dibangunnya itu sebenarnya awalnya kantornya sebenarnya. Oh. Ya, karena kan sentral dari kelistrikan yang ada di luar itu kan di kantor. Iya. Jadi kalau kanopi dulu yang dibangun, dia kan ada listrik di situ. Iya. Mau dipasang di mana, sentralnya belum dipasang kan begitu kan, belum dibangun maksud saya. Jadi kantor dulu dibangun, kalau bikin SPBU itu begitu. Ya Kak, saya kebetulan Kodarullah sedang bangun di daerah mana tuh namanya Sedayu, arah menuju ke Bandara Nyia. Iya. Ya, tapi belok ke kiri ke selatan arah ke Pajakan. Jadi itu nanti outer ring road. Itu sampai saat ini belum operasional. Karena apa? Harus menunggu izin operasional dari Pertamina. Dicek semua by detail. Supermarket selesai 1 tahun. Nggak ada yang audit. Kalau SPBU sangat sulit. Berisiko ya Pak? Betul. Karena ini pertanyaannya nyambung ya. Ya. Jadi kenapa harus by detail? Karena SPBU itu kan usaha yang sangat berisiko tinggi, baik kepada konsumen yang datang maupun kepada kami pengusaha, ataupun yang paling ngeri lagi adalah operator. Operator ini, wah nanti mau lagi pertanyaan selanjutnya ya. Ini resikonya tinggi sekali. Itu ya. Oke. Untuk alasan membuat perusahaan ini berdiri, Pak? Gimana? Untuk apa? Alasan apa Alasan. yang membuat perusahaan ini berdiri? Kenapa harus di sini? Ya. Kenapa nggak ada yang lain tempat gitu? Lokasinya lah. Lokasinya ya. Oke, kalau berkaitan dengan kenapa usaha ini berdiri ya, ini kan memang grup dari Pamela ya, Pamela Supermarket. Ya. Ya. Selama ini kan grup Pamela itu kan usahanya hanya divisinya hanya satu, yaitu supermarket ya. Alhamdulillah ada 9 sampai saat ini ya. Insya Allah nanti doakan aja bisa 10, 11, 12 dan sebagainya. Nah, Bapak waktu itu mempunyai keinginan untuk mempunyai usaha yang selain supermarket ya, selain retail ya, selain retail, tetapi yang bisa uang ini bisa berputar cepat ya. Otomatis kan harus mencari usaha yang bahasanya kebutuhan primer dari masyarakat, kebutuhan yang sangat dibutuhkan ya. Jadi barang yang sangat dibutuhkan oleh konsumen apa? Kok terpikir waktu itu oleh Bapak adalah SPBU minyak ya kan. Seiring berkembangnya pabrikan motor dan mobil gitu kan maaf ya adik-adik ya, mau Honda, Toyota, Yamaha sekarang kan luar biasa ya yang mengeluarkan produk itu. Nah, seiring berjalannya itu kebutuhan BBM semakin dibutuhkan. Sementara di 2005 waktu itu SPBU itu masih belum sebanyak sekarang gitu. Jadi yang mendasari itu satu ya. Kenapa kok Pamela membuat SPBU? Yang kedua, pertanyaan tentang lokasinya kenapa di sini. Nah, ini masalahnya begini, Bapak itu beliau tuh kalau bikin usaha itu nggak tahu kenapa pemikirannya cukup cerdas untuk mengatakan ini tanah ini basah nih besok. Dan beliau biasanya konsultasi dengan dinas tata kota. Seperti saya. Saya secara pribadi membuat SPBU di Pajangan itu nanti dengan konsep yang baru. Ini kan konsep yang lama nih, dengan konsep yang baru. Saya harus berhubungan dulu dengan dinas tata kota. Ternyata ini lokasi sini nih nanti akan ada, jangan dilihat sekarang. Sama dengan Lomanus ini, kalau dilihat dulu ini masih sawah semua mas. Ini ada apartemen, belum ada, apartemen itu kan baru. Ini daerah-daerah sini rumah-rumah ini belum ada semua, masih sawah-sawah semua.
Tapi dinas tata kota mengatakan, Pak, ini besok 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan akan menjadi tempat yang ramai, ya kan? Ya. Akan ada perumahan, ada ini dan sebagainya. Sama dengan yang di yang di Pajangan juga begitu. Outer Ring Road, Ya. penghubung antara Bantul dengan daerah Sleman, kemudian langsung berhubungan ke Nyia, ke bandara, ke Kulon Progo. Oke. Nah itu, jadi kenapa lokasinya sini? Karena Bapak yang pertama ya, Bapak itu pinter sekali melihat peluang bahwasannya tanah ini basah itu artinya akan rame, akan banyak orang yang berseliweran, akan banyak pemukiman lah, akan banyak sekolah di sini dan sebagainya, gitu Mas. Tadi ini Pak, kan lihat di dalam, kayaknya banyak penghargaan itu. Nah itu boleh di Sebenarnya itu bukan penghargaan ya. Jadi ada semacam syarat audit ya. Jadi gini, SPBU itu diaudit ya. Beda dengan retail. Retail itu auditnya mungkin dari Dinas Perdagangan. Ya, mungkin dari Dinas Tenaga Kerja. Itu pun tidak rutin. Ya, itu pun tidak rutin. Mendekati Idul Fitri, mendekati Idul Adha ada audit ya, bagaimana barang melonjak atau enggak harganya, harus ada pembatasan harga dan sebagainya. Nah, kalau SPBU itu selalu diaudit setiap bulan. Ya, jadi gini, diaudit kan ada SPBU pasti pas ya. Pasti pas. SPBU pasti pas itu artinya apa? Dia pas ukurannya, ya tepat ukurannya, pas pelayanannya, jadi SOP-nya dia sesuai dengan standar Pertamina dan pas pengembalian uangnya. Itu pasti pas. Nah, kalau di audit gagal, standar pasti pas itu tidak akan ada. Di sana itu ada tulisan pasti pas, yang tulisannya yang lambangnya begini. Ya. Kalau pasti prima tuh begini, ini primanya lebih berat lagi hitungannya, auditnya lebih berat lagi. Ah, kalau pasti pas begini, kok tidak lolos kita audit, pasti pasnya itu dikerukupi pakai kain hitam itu oleh Pertamina, karena kita tidak pasti pas. Oke? Ah, kalau adik-adik di sini tahu nih rahasianya. Kalau SPBU yang ditutupi, kalau jenengan besok keluar kota nih misalkan, jangan sampai ke SPBU yang tidak pasti pas. Karena panjenengan tidak beresiko ya, bukan saya tidak menuduh ya, beresiko tidak mendapatkan ukuran yang tepat. Karena itu sudah standarnya Pertamina. Ini Anda sudah saya ingatkan, saya audit yang kemarin seperti ini kok tidak diperbaharui. Ukurannya ditera nggak seminggu sekali? Tidak ditera. Lo ngapain tidak ditera? Ditera diukur. Ini dispenser itu selalu diukur. Ada alatnya, ada ahlinya untuk mengukur. Standarnya sesuai dengan Pertamina 0, sekian itu harus pas. Lebih boleh. Kalau Gitu kurang kan? nggak boleh. Kalau kurang nggak boleh, karena kurang itu akan mencurangi konsumen. Dan itu maaf saja, kalau kami pengusaha muslim pantang mencurangi konsumen. Bahkan kami menaikkan. Karena apa? Kami berpikir mesin ini bagaikan manusia. Kalau belajar terus dipakai terus kan capek. Manusia kalau capek apa? Blank. Tiba-tiba ketawa sendiri gitu kan. Panas nih otaknya gitu kan. Ya kan? Ya. Oh, apa lo kan malah ketawa juga. Berarti udah capek nih kan gitu. Capek, Pak. Nah, capek banget. Nah, kalau mesin kalau capek di dispenser ini kalau capek dia akan tidak stabil ukurannya. Lah, di saat tidak stabil itu kalau naik betul perusahaan rugi, tapi kalau turun kita mencurangi konsumen. Dan itu bagi kita pantang karena itu dosa bagi. Bahasa saya begitu, maaf ya. Karena usaha ini tidak lepas dari Allah. Nggak pernah lepas dari itu. Ini saya yakin betul. Dan saya katakan kita akan tidak losses kalau kita tidak meloseskan BBM kita ke konsumen. Itu prinsip saya begitu. Ya. Jadi sekali lagi itu pasti pas. Kalau kita dikerukut begitu, ada konsumen banyak yang tahu nih rahasianya, berarti SPBU itu akan sepi. Iya akan sepi kan? Karena loh, kok tidak pasti pas, nggak usah lah. Nggak usah ke sini. Sebaik apapun dari depan tampak. Tapi kalau tidak pasti pas, berarti ada something, ada apa-apa di sini. Begitu. Ya, Pak ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi apa tadi? Pertanyaannya apa tadi? Yang ada penghargaan ya. Jadi itu bukan penghargaan ya. Ada beberapa penghargaan tapi yang dipasang di situ tuh seperti apa itu? Izin usaha, kemudian apalagi ya
sertifikat NFR, non full retail. Jadi non full retail itu usaha yang di luar BBM. Apa itu misalkan? Apa namanya? Nitrogen. Oke, nitrogen itu usaha yang diperbolehkan oleh Pertamina untuk dibuka di SPBU. Karena apa? Nitrogen sudah tanda tangan kontrak payung ya dengan Pertamina. Boleh di sini. Pelumas oli itu NFR, itu juga ada sertifikatnya dan harus kita pajang. Apa sih fungsinya dipajang? Supaya mempermudah audit kalau datang ke sini. Mereka tinggal, Bapak ada sertifikat NFR-nya, nitrogen, nah itu. Ya, saya tinggal nggak usah perlu, mas, dikeluarin nggak usah. Tinggal foto mereka cekrek gitu. Ada NFR-nya pelumas Pak, lah itu foto cekrek. Jadi sebenarnya kita mempermudah audit ya atau mempercepat audit supaya bisa segera selesai. Paling penghargaannya semacam apa ya? Kita dulu sertifikasi operator berhasil, sertifikasi pengawas ya yang pakai baju hitam-hitam tadi. Nah, itu berhasil. Kemudian sertifikasi tentang pelatihan pemadam kebakaran. Ya, gitu Mas. Ya. Doakan aja ada penghargaan lain. Semoga dia Pak. Amin amin. Tahun ini lagi dia, Pak. Amin 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 amin. Semoga juga pembangunan yang baru lagi. Amin 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 amin. Ya ya. Nanti gantian wawancara di sana. Oh, boleh. Siap, Pak. Boleh. Nah sekarang kan pembangunan PSPBU kan udah dari sekitar kurang lebih 17-18 tahun Ya, sekarang kan. siap. Jadi otomatis adalah pencapaian tersendiri kayak pengeluaran yang banyak, peningkatannya yang semakin dari tahun ke tahun. Nah, seiring berkembangan waktu, perkembangan zaman juga kan otomatis kita semua juga pakai digital lah. Ya. Nah, udah semua serba digital online. Nah, sedangkan untuk PSBU sendiri itu kan PSPBU itu gimana? SPBU stasiun pengisian bahan bakar umum. Nah. maaf. Kalau mau gampang sebenarnya apa? Zaman dulu orang nyebut apa? Apa coba? Zaman dulu orang nyebut apa? Pom bensin. Kita pakai pom bensin aja. Ya, boleh lah. Paling simpel. Boleh. Berarti PSPBU namanya. Ya. Oke. Ini udah ada detail banget ya Pak. Ya. Apa-apa tuh di serba online, apa-apa tuh kalau makanan dan lain-lain kan serba QRIS lah. Yes. Sekarang kan untuk pom bensin sendiri nih ya Pak, memakai nggak menggunakan teknologi seperti itu. Ya, baik. Jadi sejak tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu itu Pertamina sudah mulai concern di apa yang Mbaknya tadi pertanyakan ya. Karena apa? Karena memang ya dari pihak Pertamina sendiri melihat bagaimana penggunaan pembayaran cashless pembayaran cashless ya yang bukan tunai tapi yang non tunai itu semakin banyak dipertanyakan ya oleh konsumen. Diawali dari edisi kan. Kalau yang cashless kan diawali dari edisi. Edisi itu kan kita masih megang secara fisik ATM-nya ya. Akhirnya digesek ke sini. Kemudian mungkin mulai berkembang dengan munculnya QRIS ya, dengan penggunaan Android begitu kan. Nah, itu dibaca oleh Pertamina. Kemudian Pertamina sendiri selama melihat perkembangan dari pihak bank itu sifatnya apa ya? Pihak istilahnya ya bank lah gitu aja ya, pihak bank ya. Bank sendiri itu kan juga mulai berpikir bekerja sama dengan SPBU dari sisi digitalisasi yang kaitannya dengan transaksi keuangan. Mereka sudah menawarkan bank itu kalau presentasi ke kami, ke Iswana Migas ya. Ini Iswana Migas itu singkatan dari Himpunan Swasta ya, Himpunan Swasta Nasional Minyak dan Gas ya, Iswana. Jadi itu perkumpulan pengusaha SPBU dan gas LPG. Nah, selalu kalau kita rapat pengurus ada presentasi dari bank. Bank selalu presentasi tentang pembayaran yang cashless ya, bukan hanya dengan edisi tetapi dengan model yang QRIS begitu. Akhirnya dibacalah oleh Pertamina, makanya Pertamina membuat yang namanya
My Pertamina. Oke ya, My Pertamina. Nah, prinsip sebenarnya sama. Pengelolaan keuangan itu tetap bank, tapi sistem pembayarannya Pertamina bikin itu, sistem itu, program itu bikin. Jadi sistemnya Pertamina punya, tetapi pengelolaan keuangannya tetap mereka kerjasama dengan bank, kan begitu. Ya. Jadi dan setelah My Pertamina muncul itu banyak program. Mereka kan berlomba, Pak, Mas ya. Mereka berlomba dengan pihak bank. Bank kerjasama dengan SPBU karena bank sendiri kontrak payung dengan Pertamina supaya mereka juga bisa kerjasama dengan SPBU. Mereka bikin ATM di sini, mereka mengeluarkan edisi supaya edit. Oke. Udah. Ya. Jadi saya ulang ya. Jadi dari My Pertamina sekali lagi itu sistem pembayarannya, yang pengelolaannya juga tetap kerjasama dengan bank. Dan karena sistemnya yang dipakai oleh Pertamina itu sebenarnya juga dipakai oleh pihak bank yang lain, dalam hal ini yang teken kontrak atau tanda tangan kontrak payung dengan Pertamina. Pertamina bersaing dong dengan bank, kan begitu. Mereka menggunakan program apa dari bank yang ditawarkan kita, misalkan kalau BRI kan ada Brizi, BCA ada BCA Link atau apa dan sebagainya, banyak sekali, BCA Mobile dan sebagainya. Nah, Pertamina membuat sistem itu jadi bersaing dengan pihak bank. Apa akhirnya mereka bikin program. Siapa dari konsumen yang masuk ke SPBU Pertamina dengan brand Pertamina, membayar dengan program My Pertamina, itu nanti di situ ada poinnya, ada poin, dan poin itu bisa dikumpulkan untuk ditukarkan dia belanja di mana, misalnya di Indomaret, itu bisa dipakai di situ ya. Kemudian poin itu bisa digunakan untuk misalkan kita makan kemana itu, nah, bisa untuk pengganti poin itu satu. Yang kedua, My Pertamina juga punya program, misalkan kayak kemarin itu hadiah. Poin itu dikumpulkan sebanyak-banyaknya, kemudian ada hadiah, misalkan umroh, hadiah mobil ya. Waktu itu kalau tidak salah Suzuki Ignis yang kecil itu Pak? Itulah yang ya Suzuki yang baru itu ya tuh. Terus moge pernah tuh jadi hadiah oleh Pertamina ya, karena pihak konsumen membayar BBM-nya dengan program My Pertamina gitu. Jadi kurang lebihnya begitulah. Gitu ya. Oke. Jadi yang membangun My Pertamina ini udah 2 tahun yang lalu, Pak? Ya, sebenarnya sudah lama, Mbak ya. Jadi My Pertamina itu kan diberlakukan dulu itu masih di BPK, bahan bakar khusus. Nah, sekarang untuk membatasi BBM yang subsidi itu kalau di bahan bakar bensin itu namanya JBKP, jenis BBM khusus penugasan. Itu kalau panjangnya, kalau singkatnya ya BBM subsidi. Itu yang gasolin itu bahan bakar yang bensin. Kalau yang gasoil, bahan bakar diesel, itu namanya JBT namanya. Jenis bahan bakar T-nya tuh tertentu kalau nggak salah. Karena saya nggak jual biosolar ini. Kita kan nggak jual biosolar. Yang subsidi itu hanya Pertalite. Yang subsidi yang diesel kami tidak jual di situ. Nah, jadi sekarang untuk membatasi kuotanya supaya subsidinya pemerintah tidak meledak, nah yang subsidi pun itu kerjasama juga dengan My Pertamina dengan adanya pendaftaran lewat program My Pertamina yang nanti akan muncul barcode. Muncul barcode itu ya. Mungkin udah punya ya, udah ada yang punya belum? Belum daftar ya. Nah, kalau bapaknya dari masnya mbaknya ada yang punya mobil Pajero, ada yang punya mobil Fortuner, itu segera daftar aja, karena kalau masih pakai biosolar itu mulai tanggal 26 besok kalau dia datang untuk mengisi biosolar ya, bukan Dexlet, bukan Pertamina Dex, jadi khusus biosolar, dia belum punya semacam ini, dia hanya diberikan kuota sekitar 20 liter. 20 liter itu kan ya coba aja
Pajero, Fortuner kan nggak cukup kan. Ya. Dia berapa liter tuh, di atas 30 liter bahkan 40 liter kan dia kalau ngisi. Benar. Dia hanya dikasih 20 liter. Nanti sampai akhir tahun akhir bulan ini Januari. Kalau sampai awal Februari juga tidak, akan dikurangi lagi, bahkan dikhawatirkan tidak akan dilayani. Kalau tidak ada barcode seperti ini. Itu untuk mengimbangi aja. Betul. Jadi untuk gini, mengimbanginya dari sisi ini supaya kuotanya kuota subsidi itu tidak jebol. Tahun 2022, tahun 2021, 2022 itu subsidi pemerintah sebenarnya di BBM subsidi ini jebol sudah. Ya kan? Cuman akhirnya sama pemerintah kan ditambah subsidinya. Ya. Kalau dengan subsidi yang awal dulu itu sudah lebih, pemakaiannya sudah lebih. Karena apa? Orang Indonesia tuh begitu. Kalau motor saya, mobil saya bisa pakai BBM murah, kenapa harus mahal? Kan begitu. Oke Pak Puji, supaya tidak jebol lagi, pemerintah membatasi dengan cara yaitu tadi. Jadi setiap yang punya kendaraan harus mendaftar ya di My Pertamina yang nanti akan mendapatkan barcode seperti ini untuk pembelian BBM. Ya nanti di situ ada nomor polisinya, ada kode QRIS-nya, ya. Kemudian nanti syaratnya sebenarnya mudah aja, memfoto STNK, memfoto KTP, gitu kan. KTP aja tidak harus sesuai dengan STNK, tidak ada masalah, gitu kan. KTP-nya beda dengan plat nomor nggak ada masalah, gitu kan. Kemudian foto mobil dari samping kanan kiri, dari depan, dari belakang, gitu kan, lebih jelas, gitu kan. Kemudian nanti diproses sama sana kurang lebih seminggu nanti akan muncul barcode ini, dan barcode inilah yang membatasi kuotanya subsidi BBM subsidi supaya tidak jebol gitu. Jebol itu artinya batasannya harusnya misalkan pemerintah memberikan subsidi Pertalite ya yang gasolin itu sekitar berapa ribu ton misalkan aja gitu ya, berapa ribu ton, katakanlah 9.000 ton misalkan gitu ya. Ternyata belum sampai Desember, di November akhir itu sudah mencapai angka di atas 10.000 ton misalkan itu kan jebolnya kan berapa gitu. Nah, satu itu ya membatasi penjualan. Yang kedua apa? Sebenarnya mengamankan kita karena kita kan jual produknya negara, subsidi kan dari pemerintah kan gitu. Otomatis nanti di akhir tahun kita akan laporan kepada pihak BPKRI, dan yang mengendalikan BBM subsidi itu siapa namanya? BPH Migas. Pernah dengar kan BPH Migas? Nah, Badan Pengatur BPH, Badan Pengatur Hilir minyak dan gas kalau nggak salah. Badan pengatur apa ya? Saya lupa singkatannya ya. Itu orang negara soalnya. Ya. Itu jadi BPH Migas lah. Kita laporan ke BPH Migas. Laporannya apa? BBM subsidi yang dikirim mereka ke kita untuk kita jual itu tepat sasaran tidak? Ya. Gitu. LPG itu kan juga ada yang subsidi, yang melon itu, yang 3 kilo. Itu kan ada tulisan hanya untuk rakyat miskin, kan gitu ya. Saya dulu beli itu, bahasa no tulisannya itu izin loh. Bukan gengsi bukan, tapi artinya masyarakat yang di bawah saya ini banyak yang membutuhkan seperti ini banyak. Di mana mereka beli LPG atau BBM yang harganya tinggi, mereka nggak mampu. Loh kalau kita mampu ya wes lah, jatahi yang kita beli itu untuk mereka gitu loh. Kan harusnya berpikirnya kan begitu. Walaupun ya tetap ada orang yang beli LPG 3 kilo ya ada gitu loh. Tapi opo ya ora isin kan gitu. Sekali lagi izinnya itu bukan gengsi ya, tapi kita memberi kesempatan orang yang ekonominya di bawah kita itu untuk bisa menikmati itu. Kita bisa menikmati yang lebih tinggi ya sudah alhamdulillah. Yang murah dipakai untuk yang memang belum mampu untuk beli yang lebih mahal. Harusnya begitu. Ya kan? Jadi imbang lah. Waalaikumsalam. Sini Pak Ki, ini pengawas saya di sini Pak Ki. Duduk di sini. Ya, sini Pak di sini. Nah, ngobrol. Oh, saya kira pakai hitam-hitam. Enggak ya? Coba. Bisa. Ya, ini tentang My Pertamina nih Pak Gini. Monggo silakan. Ada yang perlu ditanyakan sama Pak Sugiarto nih namanya. Monggo tentang My Pertamina. Jadi cara pengaplikasikannya gitu.
pengaplikasiannya. Pengaplikasian My Pertamina. Ya. Kalau My Pertamina itu kita yang pertama kita harus punya HP Android dulu ya. Karena kita harus download aplikasi My Pertamina itu. Nah itu juga kita harus ada juga aplikasi link aja juga. Artinya kita top up-nya lewat link aja. Nanti akan dikonversikan jadi link aja itu berubah langsung dengan My Pertamina. Dan seperti itu. Jadi nanti saat kita transaksi otomatis saldo kita di link aja itu akan muncul juga di saldo My Pertamina-nya. Disangkutkan gitu ya? Iya, otomatis akan terkonek nanti seperti itu. Ya, jadi nanti kalau kita gunakan untuk transaksi kita buka My Pertamina-nya, nanti ada di situ bayar. Nah nanti sistemnya kita pakai QR. Jadi di edisi kita itu nanti kita munculkan QR-nya, kemudian di HP kalian juga muncul QR-nya. Prosesnya terjadi seperti itu. Nah, yang saya menambahkan ya yang Pak Sugianto tadi ya. Jadi yang tadi saya sampaikan bahwasanya sistemnya itu namanya My Pertamina, tapi pengelolaan keuangannya itu di link aja. Itu bisa dipahami ya. Jadi sistemnya My Pertamina seperti ini. My Pertamina ini kalau ada di aplikasi ini kayak gini nih sekarang modelnya. Ya kan? Link aja itu seperti ini, link aja. Nah, yang merah ini. Nah, sudah pernah nyoba? Ya. Pernah nyoba yang link aja. Nah, kalau tadi saya buka My Pertamina itu kan ada yang tadi ya. Ini kan persaingan sama bank. Mereka akan menangkan grand prize, ikuti banyak kemeriahannya. Mereka memberikan memberikan iming-iming kepada konsumen. Kalau Anda beli dengan sistem My Pertamina pembayarannya itu Anda akan mendapatkan poin, yang poin itu nanti akan diundi dan panjenengan punya kesempatan untuk memenangkan undian itu, ya kan? Kalau di bank yang lain, di bank konvensional yang lain yang kerjasama dengan pihak SPBU, mereka mungkin hanya sekedar saya punya sistem, bayarlah di tempat kami akan olah keuangan panjenengan, kan begitu. Kalau Pertamina, iming-imingnya cukup banyak, poin-poinnya dan sebagainya. Makanya adik-adik segera aplikasi My Pertamina. Oh sudah lah, belum Semua. Jadi ada poin, ada reward juga biasanya. Ditentukan dari reward, jadi setiap pembelian dengan menggunakan My Pertamina ada nanti cashbacknya ada. Karena ada program-program sering seperti itu. Nah, itu tadi. Sekarang kan udah pakai My Pertamina. Ya otomatis kan nggak selamanya orang, kalau pikir-pikir lagi nggak selamanya orang tuh bisa gunain HP, sama yang untuk orang tua juga tuh nggak selamanya bisa ngerti lah gimana sih kendalanya, terus ada nggak sih kelebihannya, kekurangan, dan pasti ada lebih dan kurangnya apa kalau pakai ini, gimana sih? Iya. Kalau kelebihannya jelas ya, karena itu jelas My Pertamina namanya, jelas itu ya, produk dari Pertamina. Artinya itu mempermudah di segala hal yang ada berhubungan dengan Pertamina. Jadi ya yang paling bisa kita lihat langsung di saat pembelian BBM ya, otomatis itu ada poin, ada cashback dan yang lain-lain. Di mana kita bisa cek misalnya kita di dalam perjalanan BBM kita mau habis, kita buka di situ nanti akan ada muncul di situ SPBU terdekat di mana, jaraknya berapa dari Anda, kita akan bisa muncul di situ nanti. Itu memang kelemahannya ya, kita yakin karena itu transaksi dengan HP ya. HP di mana sinyal tidak semua bagus kan. Nah kadang di sini pun kendalanya di situ. Kadang QR kita sudah muncul di EDC-nya, cuma di HP konsumnya kurang support. Artinya terjadi di transaksi jadi agak lama. Nah memang kendalanya di situ, minusnya di situ memang gitu. Itu. Makanya supaya tahu bagaimana kendalanya dan sebagainya, ya itu tadi dicoba kalau beli BBM aplikasi My Pertamina gitu ya. Nanti akan dilihat nih handphoneku sejauh mana ya ini yang gitu. Saatnya ganti handphone dan kalau tidak support berarti yang luar kota ini telepon papahnya, mamanya. Nah ini aku sudah daftar My Pertamina nggak support nih mbak, gitu ya. Itu untuk semua kendaraan. Semua kendaraan bisa. Iya. Tapi biasanya
program-program itu ada juga yang khusus untuk kendaraan besar mobil ya, dengan pembatas minimal beli berapa baru dapat cashback gitu ya. Gitu. Tapi kadang juga ada yang untuk semua, setiap kendaraan berapa nanti ada. Kalau poin semua ya, semua yang menggunakan Main Pertamina ada poin. Poin itu bisa kita aturkan di beberapa tempat. Di Jogja ini ada tempat-tempat untuk menukarkan poin. Artinya poin itu sudah tertukar dengan food atau makanan bisa. Indomaret ya? Iya, terus Alfamart. bisa juga nanti ditukar dengan souvenir bisa. Dan dari kumpulkan poin sebenarnya bisa. Tapi jangan nuker di Honda, nanti akan dapat HRV kan? Ya tapi kalau itu dia bisa juga ya, tapi ya Bisa. Nanti poinnya ditukarkan di Honda, Pak. Ini saya mau nuker poin, dapat CRV. Mau? Jadi sampai saat ini belum banyak yang memakai itu karena kendalanya itu sebenarnya harus dengan HP. Saya usul itu kalau bisa Main Pertamina itu bisa mengeluarkan kartu seperti bank-bank. Nah, dengan kartu itu saya yakin nanti ya kita akan banyak yang pakai karena lebih simpel. Tinggal masukkan kartu dengan EDC itu, tapi kan ada harus dengan ini, nah itu paketannya habis. Ya, betul. Iya. Mungkin untuk kedepannya bisa juga pakai kartu itu Pak. Dioperasi kan baru di Indonesia. Iya, benar seperti itu. Betul. Kalau bisa dipermudah dengan kartu, saya yakin nanti penggunanya bisa banyak. Gitu. Saya sedikit menambahkan ya. Jadi ini masih ada di pikiran saya dan belum saya sampaikan ke kawan-kawan di Iswana ya kalau rapat ya. Sebenarnya kan keluhan konsumen tentang HP, tentang sistem pembayaran Main Pertamina dengan menggunakan Android ini, itu kan satu resikonya sinyal ya. Yang kedua resikonya sebenarnya apa? HP itu mungkin Mbak sama Mas tahu ya tentang kabar bagaimana terjadi kebakaran di SPBU itu karena HP. Dan kalau dipraktekkan oleh orang yang ahli di tadi yang saya katakan HSSE-nya Pertamina, dia akan menerangkan dengan baik detail. Gitu kan, misalkan seperti ini. Zaman saya kecil dulu, saya pakai garisan, pakai penggaris. Saya ginikan di rambut saya. Di situ ada kertas sampai sobek-sobek kecil-kecil. Ya kan? Kemudian saya ginikan, kertasnya naik kan? Ada apa? Listrik statisnya kan. Nah, resikonya di situ. Sama dengan kalau mengisi bensin kendaraan tidak dimatikan. Ngisi bensin di saat yang konsumen itu mengoperasikan Android ya, handphone kan gitu kan. Nah, sistem Main Pertamina ini kan memakai Android dan beresiko itu. Walaupun di saat pemakaiannya itu memang tidak beresiko. Jadi Pertamina mengatakan begini, di saat pemakaian Main Pertamina dengan Android itu tidak menimbulkan risiko dengan syarat ada jarak tertentu dari dispenser, ada jarak tertentu, tapi kan tetap ada syarat dan tidak semua masyarakat di Indonesia ini paham. Nyon sewu, orang tergesa nih. Orang tergesa, orang tergesa sementara operatornya capek. Operatornya tidak mengatakan, Mbak, Mas, ada jarak untuk pemakaian Android itu misalkan. Sementara konsumennya karena capek juga tidak berpikir jarak, kan beresiko seperti itu, ya kan? Kemudian masih ada ya Pak ya beberapa resiko-resiko penggunaan Android di dalam sistem Main Pertamina ini. Makanya ya itu tadi, kalau memang ada yang bisa diusulkan lebih aman, kenapa tidak? Sudah sinyalnya kadang naik turun gitu kan. Kemudian mengenai resiko-resiko yang terjadi mungkin saja terjadi di situ. Cuacanya juga nggak bagus akhirnya. Betul sekali. Jadi banyak faktor sebenarnya yang ya nggak tahu apakah kompetitornya Pertamina memakai itu enggak. Ya, seperti Shell, seperti BP, seperti Total, seperti Petronas. Apakah mereka pakai sistem itu enggak? Kalau mereka pakai sistem itu pembayaran dengan Android dan mereka aman selama ini, kenapa tidak? Maaf ya, kita studi banding mereka. Ternyata konsumennya kompetitor Pertamina aman-aman saja. Gimana sih caranya mengamankan sistem itu dengan Android? Kan nggak apa-apa. Loh, kalau saya jadi orang Pertamina nggak malu saya. Mau demi kebaikan, malah dapat ilmu juga. Ya kan, demi kebaikan perusahaan. Ya kecuali kalau malu, wong isen itu ramakan. Wena isen orang mangan, orang Jawa kan bilangnya begitu kan. Ojo isen orang mangan, gitu. Artinya apa? Kalau kita malu tidak akan pernah berkembang kita. Ya kan, gitu. Kecuali kalau kompetitor Pertamina tidak pakai ini.
di sistem pembayarannya mereka, ya kita nggak bisa studi banding kan gitu. Itu Mbak, Mas. Mungkin sekian juga waktunya untuk wawancara hari ini, Pak. Terima kasih Baik. banyak atas waktunya. Baik. Terima kasih juga untuk ilmu-ilmu yang kita dapat lah dari Baik, Indra yang kita baik. nggak tahu. Ternyata pembangunan pom bensin ini cukup berisiko banget. Betul, Kayak betul, harus betul. teliti, harus 100%, Sangat. nggak boleh kurang. Tapi lebihnya, alhamdulillah kalau bisa lebih. Iya. Mungkin sekian dari kita semua. Kita salam dulu, Pak. Iya, baik. Ya, closing. Terus ini dulu, Pak. Ya baik. Gimana Baik. ya? Terima kasih atas semuanya, Mbak Masnya. Moga-moga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan bagi panjenengan pada khususnya, supaya apa ya? Ya inilah usaha SPBU ya. Kalau panjenengan tertarik ya nabung biar bisa bikin SPBU. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.